Assalamualaikum teman-teman MSS. Alhamdulillah berjumpa lagi di program terbaru Masjid Suciati Saliman bersama saya Manda di Tanya Ustadz Fatur. Alhamdulillah sudah hadir juga di tengah-tengah kita dengan Ustadz Fatur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat dan semangat selalu. Alhamdulillah sehat dan semangat. Selalu sehat dan semangat. Ini pagi yang semangat. Alhamdulillah juga ditemani view yang sangat cantik dari rooftop Masjid Suciati Saliman. Insya Allah. Insya Allah indah sekali ya Ustadz. Indah. Buat refresh pagi-pagi gitu ya. Itu enak banget. Nah ini beberapa waktu lalu kita sudah mengumpulkan pertanyaan dari teman-teman di Instagram. Dan antusiasmenya luar biasa, banyak yang menanyakan. Kalau kemarin yang jadi trending topik itu seputar jodoh ya Ustadz. Yeah. Seputar jodoh, tapi sebenarnya masih banyak juga sih yang bertanya-tanya gitu ya. Nah kalau kali ini mungkin ada beberapa pertanyaan seputar tentang kegelisahan, kekhawatiran gitu ya. Mungkin dialami juga sama teman-teman yang lain. Langsung saja kita bacakan beberapa pertanyaan dari teman-teman dan semoga mewakili juga. Ada nggak sih Ustadz tips anti galau? Bagaimana ya Ustadz? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Pagi-pagi membahas tentang galau ya. Jadi sebenarnya galau, gelisah, khawatir itu manusiawi sekali ya. Dan setiap kita bisa jadi pernah merasakan yang namanya galau. Baik disengaja atau tidak disengaja ya. Tapi memang ada cara-cara untuk meminimalisir dan bisa jadi menghilangkan kekhawatiran, kegalauan, gundah gulana. Kita tahu dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi menjadi keyakinan umat Islam bahwa dengan berzikir itu menenangkan hati, membuat mutmainnah di dalam hati kita. Dan zikir itu tidak hanya secara sir saja, secara pelan saja, tapi bisa juga dijaharkan, dilantangkan membacanya. Jadi itu. Dan juga salah satu amalan atau ibadah yang diperintahkan untuk banyak itu hanya zikir. Kalau ibadah yang lain biasanya kita diminta untuk mendirikan sholat, memberikan zakat, tapi tidak diminta untuk banyak gitu. Tapi kalau zikir memang diminta untuk banyak. Ini artinya apa? Artinya memang secara hati kita, kolbu kita dan juga pikiran kita untuk digiring untuk banyak melakukan zikir. Dan juga secara itu secara ruhani ya, tapi juga secara fisik kita harus bisa melatih pikiran kita agar tidak dihabiskan waktu kita untuk galau. Ya misalnya diisi dengan kegiatan-kegiatan positif. Saya kira banyak sekali ya hari ini kegiatan positif yang kita bisa ikuti. Kalau kita senang olahraga, ikut kegiatan olahraga. Kita senang ngaji, belajar, ikuti seminar-seminar, kita ikuti kajian di masjid-masjid, di majelis taklim banyak. Atau kita senang dunia berbisnis, kita sibukkan diri kita dengan berbisnis. Tadi secara ruhani kita perbanyak zikir kita, di setiap kesempatan diminta untuk banyak memang zikir itu. Zikirnya apa? Ya, zikirnya yang bisa kita lakukan. Yang paling bisa kita lakukan apa? Yang kita hafal apa? Tidak yang susah-susah. Kita bisanya la ilaha illallah, kalimat tauhid. Kita terus perbanyak membaca la ilaha illallah. Terus menerus sebanyak mungkin. Insya Allah kalau terus menerus secara ruhani dan jasmani kita tadi lakukan, insya Allah kegalauan-kegalauan akan berkurang. Karena tidak ada waktu luang. Terkadang waktu luang itu yang bisa membunuh kita ya, dalam artian bikin kita tambah galau ya, karena nggak ngapa-ngapain. Gabut kalau kata anak sekarang ya, gabut itu menambah kegalauan terkadang. Jadi sibukkan dengan aktivitas
positif. Insya Allah itu akan terkikis. Mudah-mudahan menjawab ya. Iya, karena ini ya salah satu yang sering, bahkan mungkin banyak sekali yang merasakan ya Ustadz, galau, overthinking gitu. Ternyata obatnya zikir ya Ustadz. Iya, berzikir. Dan banyak melakukan kegiatan positif gitu. Dan di Masjid Sujati Saliman juga banyak kajian yang bisa diikuti. Iya. Gitu. Jadi bisa untuk mengalihkan itu galau-galaunya ya. Iya. Kan kalau kita ikut kajian, ikut kegiatan positif, bertemu dengan orang-orang baik tuh. Betul. Satu frekuensi yang bisa jadi dengan interaksi kita, sosialisasi kita dengan orang-orang yang satu pemikiran dengan kita, itu membuat kita lebih lega, lebih tenang, lebih senang gitu, lebih semangat. Betul. Jadi teman-teman semoga menjawab ya bagi yang suka galau-galau gitu, mending perbanyak zikir dan juga melakukan hal-hal positif. Ini masih berkaitan nih Ustadz Fatur mungkin dengan pertanyaan sebelumnya. Bagaimana caranya untuk terus bisa istiqomah agar bisa selalu produktif ya Ustadz, untuk selalu bermanfaat? Masya Allah ya. Setelah galau kita diajak untuk istiqomah produktif. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertanyaan sangat menarik ya. Bagaimana tipsnya agar kita bisa istiqomah, bisa kita produktif. Dan memang istiqomah itu adalah bagian dari tuntunan agama ya. Hampir semuanya ritual ibadah itu dianjurkan, diminta untuk istiqomah. Bahkan dalam Al-Quran Allah SWT berfirman yang artinya, jadi ketika kita terus beristiqomah, itu akan turun keberkahan-keberkahannya. Dan juga istiqomah itu atau konsistensi atau kontinuitas itu menjadi sesuatu yang penting ya. Ada istilah al-istiqomah khairun min alfi karomah. Jadi istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Bisa jadi kita bayangkan ya. Jadi karomah terbesar yang dimiliki seorang wali adalah istiqomah. Dan bagaimana caranya untuk istiqomah? Kita perlu yang namanya memaksakan diri. Kadang kan rasa malas datang. Terkadang kesibukan yang tak terduga banyak ya. Tapi kita memang harus memaksakan diri. Yang pertama adalah membuat list, membuat daftar prioritas. Prioritas kita apa sih? Kalau kita sekarang sebagai mahasiswa, seorang pelajar, prioritas kita apa? Kalau misalnya mahasiswa berarti kan untuk menyelesaikan studi dengan sebaik mungkin, seoptimal mungkin. Kalau kita pekerja, wanita karir atau yang sedang berkarir, bapak, ibu-ibu, ya fokus kita berarti berkarya terbaik, karya terbagus yang bisa kita berikan untuk tempat kita mengabdi. Nah itu kalau sudah punya list prioritas, kita akan tahu mana yang harus kita kerjakan, mana yang tidak kita kerjakan atau kita tidak kerjakan sekarang, kita tunda. Nah kalau sudah punya list itu, kita mudah sekali melihat, oh ini prioritas saya, ini yang wajib saya kerjakan, ini yang boleh saya kerjakan, ini yang sunnah saya kerjakan. Dan itu nantinya lama-kelamaan akan produktif. Jadi produktif itu beda sama sibuk ya. Jadi sibuk dan produktif itu dua hal yang berbeda. Beda. Kadang sibuk sekali tapi nggak menghasilkan apa-apa. Tapi kalau produktif dalam bahasa Indonesia kita tahu menghasilkan sesuatu ya, misalnya suatu karya, satu capaian, suatu bentuk productivity ya. Jadi ada produktivitas, ada hasil karya yang diciptakan dari kegiatan tersebut ya. Kalau sibuk kan banyak yang dilakukan tapi nggak tahu outputnya apa, hasilnya apa. Jadi yaitu istiqomah melakukan list prioritas kita, insya Allah nanti akan turun keberkahan, akan ada karomah, ada kemuliaan-kemuliaan. Dan kenapa istiqomah itu untuk menjadi karomah terbesar seorang wali? Ya karena itu yang bisa diikuti oleh semua orang. Semua kita bisa mengikutinya, mengikuti jalan istiqomah tersebut. Tapi pertanyaannya mau atau tidak ya. Jadi pertanyaan bagus. Caranya tadi membuat daftar-daftar, mengikuti kegiatan-kegiatan yang baik,
yang menghasilkan itu tidak hanya uang ya, menghasilkan karya, menghasilkan sesuatu, menghasilkan jejaring yang baik, itu adalah buah daripada istiqomah. Ya, mudah-mudahan menjawab. Masya Wallahu a'lam Allah. bishawab. Ini sangat menjawab sebenarnya teman-teman. Banyak yang tadi insight-insight yang saya dapat juga kalau ternyata sibuk dan produktif itu beda gitu ya. Jadi kalau sibuk itu belum tentu produktif gitu. Jadi memang dibutuhkan ketika produktif itu berarti bisa menghasilkan karya dan itu tidak hanya berupa materi ya Ustadz gitu, tapi juga menghasilkan mungkin kebermanfaatan untuk yang lainnya orang-orang di sekitar gitu. Jadi buat teman-teman tetap semangat dan membuat list prioritas tadi ya Ustadz gitu. Jadi mana yang paling urgent, mana yang bisa ditunda atau bahkan jangan dikerjakan sama sekali gitu. Mudah-mudahan membantu teman-teman yang ingin selalu produktif. Amin, gitu. amin. Pertanyaan berikutnya Ustadz, ada yang bertanya nih, Ustadz mau tanya doa agar rezekinya berkah barokah. Amalan apa yang harus dikerjakan? Bismillahirrahmanirrahim. Tentang rezeki ya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rezeki yang barokah. Pertanyaan menarik. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Jadi kita diminta untuk terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala Sang Maha penerima penerima taubat, pemberi ampunan ya. Dan juga ketika kita sudah beristighfar itu akan turun keberkahan, rezeki. Dan artinya secara rohani, secara spiritual kita melakukan tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa, kita berzikir lagi karena di dalam hidup ini tidak bisa dilepaskan antara spiritualitas dan juga fisik ya. Jadi aktivitas fisik itu juga harus dibarengi dengan aktivitas ruh. Tidak cukup ruh saja tanpa ada aktivitas fisik atau sebaliknya hanya aktivitas fisik saja tanpa ada aktivitas ruhnya. Aktivitas ruhnya kita beristighfar, banyak-banyak beristighfar. Gimana istighfarnya? Yang paling pendek, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kita baca di setiap sholat kita. Kalau kita sholat berjamaah, itu kalau imam lagi mimpin zikir, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, jangan langsung pulang. Biasanya habis sholat langsung bubar jalan ya. Kita ikut dulu zikir minimal itu ya, minimal 7 kali setiap sholat. Syukur-syukur punya waktu lebih ditambah lagi menjadi 33 kali. Punya waktu lebih ditambah lagi menjadi 100 kali. Setiap sholat kita usahakan paling tidak ya tadi 7 kali. Itu rezeki insya Allah akan diberkahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita minta berdoa, Allahumma inna nas'aluka rizqan katsiran halalan thayyiban. Ya Allah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang baik, yang barokah. Dan dengan doa itu mudah-mudahan Allah menurunkan rezeki yang memang baik, halal, barokah. Dan juga secara aktivitas fisik biar kita mendapatkan keberkahan hidup, tentu mencari rezeki yang halal, yang baik, yang tidak merugikan orang lain. Apapun aktivitas kita niatkan untuk ibadah. Jadi kita tahu yang membedakan satu amal baik dan tidak itu kan dengan niatnya ya. Innamal a'malu binniyat. Jadi bisa jadi amalannya amalan duniawi, tapi bisa menjadi bernilai ukhrawi, bernilai akhirat kalau niatnya baik. Misalnya kita bekerja hari ini, kita seorang apapun aktivitas pekerjaannya, kita seorang security, kita seorang pedagang di pasar. Kalau kita niatkan rezeki yang saya dapat atau uang yang saya dapat, saya niatkan untuk modal ibadah, saya niatkan untuk memberi makan anak istri, untuk membiayai sekolah anak istri, untuk mendapatkan kehidupan yang baik,
untuk bisa belajar agama, bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan agar ibadahnya lebih mantap, itu bisa menjadi bernilai ukhrawi. Padahal fisiknya kerjaan duniawi ya. Iya. Ya, tapi bisa jadi ukhrawi. Atau sebaliknya, kerjaannya bentuknya, tampaknya itu adalah kerjaan ukhrawi, sepertinya agamis sekali. Tapi bisa jadi menjadi pekerjaan duniawi karena buruknya niat. Pekerjaannya adalah misalnya sholat berjamaah di masjid. Itu kan pekerjaan ukhrawi ya. Itu pekerjaan yang baik, yang bernilai agamis. Tetapi bisa jadi menjadi pekerjaan duniawi, dinilai duniawi karena niatnya buruk. Niatnya ingin dilihat orang, niatnya ingin disebut soleh, niatnya ingin disebut orang yang taat. Nah itu, jadi tergantung niat. Kam min amalin yatasawwaru bi amalid dunya fasara amal akhirah bi husnin niyah. Jadi banyak sekali amal yang bentuknya amal dunia lalu menjadi amal akhirat karena bagusnya niat. Juga sebaliknya, kam min amalin yatasawwaru bi amalil akhirah fasara amalid dunya bisu'in niyah. Dan banyak sekali amalan yang bentuknya amal akhirat tapi menjadi amal duniawi karena buruknya niat. Itu lagi, aktivitas kita diniatkan untuk kebaikan hidup, diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu insya Allah akan menambah keberkahan, akan mendapatkan rezeki yang halal barokah. Yang mudah-mudahan nanti kalau sudah ruhani dan aktivitas fisiknya berjalan seiringan, insya Allah keberkahan hidup akan datang. Bahkan banyak hal yang tak terduga. Mungkin gajinya tidak banyak, tapi rezekinya bisa jadi melampaui gajinya. Banyak rezeki yang lain, kesehatan, punya pasangan yang baik, punya keluarga yang mencintai, punya keluarga yang support, punya teman-teman baik, itu kan rezeki ya, yang perlu kita syukuri. Jadi rezeki tidak hanya uang. Jadi mudah-mudahan dengan terus beristighfar, hati kita menjadi lembut, kebaikan-kebaikan hidup datang kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjawab. Panjang sekali ya jawabannya. Iya, karena memang itu ya korelasinya dengan niat itu tadi. Niat itu harus dimulai dari niat yang baik gitu ya dalam mencari rezeki, dan juga orientasinya nggak bisa semuanya itu tentang materi ya Ustadz. Tapi bahkan tadi disampaikan oleh Ustadz Fatur kalau kesehatan, orang-orang yang mencintai kita, pasangan, keluarga itu pun juga bentuk rezeki. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mengamalkan doanya bahwa rezeki itu meminta rezeki yang halal, barokah dan yang baik gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu bisa menjadi penyemangat kita semua nih dengan apapun pekerjaan kita, pekerjaan teman-teman semua. Mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, ini menarik banget sebenarnya, banyak yang pengen dibahas dan sebetulnya banyak sekali pertanyaan yang kita pengen jawab ya Ustadz gitu. Tapi nanti kita simpen deh untuk episode berikutnya. Insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Fatur. Sami-sami. Ya, dan terima kasih teman-teman yang sudah merespon untuk bertanya langsung pada Ustadz Fatur. Dan kita akan bertemu lagi di Tanya Ustadz Fatur di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.